Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-temanku semuanya, guys semuanya di channel Jalan Kopi. Kita jalani hidup dengan komunikasi yang baik, pandangan yang objektif, penuh manfaat kebaikan dan inspirasi kebaikan. Oke teman-temanku, pada pagi menjelang siang hari ini tanggal 26 September 2025, saya ingin teman-teman agar bisa menghargai detik ini. Saya tidak katakan lagi waktu yang sekarang, tetapi hargailah detik ini. Karena satu detik ini pun tidak akan pernah bisa Anda ulangi dan tidak akan pernah bisa kembali. Jangan berdiri di masa lalu dan jangan membayangkan masa depan, tapi Anda itu hidup di hari ini, di detik ini pastinya. Jadi teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman semuanya, kenapa harus menghargai detik ini, agar tidak ada penyesalan dalam keadaan apapun itu. Teman, semua dari kita pastinya akan menjumpai ajal dan waktu kematiannya masing-masing. Mau senang, mau tidak senang, mau takut, tidak takut, khawatir, tidak khawatir, semua pasti akan meninggal. Anda, saya, kita semua. Jangan berpikir untuk pamali di saat kita membahas kematian, tetapi berpikirlah dengan kita mengingat kematian dengan cara yang benar, maka itu akan melembutkan hati kita. Di saat kita mempunyai kebencian kepada sesama manusia, kita akan lebih mudah untuk memaafkan, karena kita pun sejatinya ingin dimaafkan oleh Allah akan semua kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita yang mungkin hanya kita yang mengetahui. Pun demikian, dengan kita mengingat kematian, kita tidak akan terlalu mementingkan sesuatu yang ada di dunia ini. Bukan berarti tidak memikirkan dunia ya. Kita tetap memikirkan dunia untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai makhluk hidup manusia dalam hal ini di dunia. Tetapi bukan kita itu lantas terjun sepenuhnya dalam pemikiran-pemikiran dunia di saat semua itu akan menghabiskan waktu kita. Ada ya orang 24 jam itu, dari pagi ketemu pagi lagi, dari malam ketemu malam lagi, yang dipikirkan dunia. Dunia di sini ada memikirkan manusia, memikirkan harta, memikirkan tahta, memikirkan anak, memikirkan cucu ya, memikirkan apalah yang lagi disukai dan disenangi atau dicintai. Tidak masalah, karena fitrahnya manusia memang berpikir ya. Tetapi di saat berpikir, aktivitas itu terus merenggut 24 jam, kemudian merenggut kewajiban kita kepada Allah, hak kita kepada Allah, itu sudah tidak boleh dan tidak relevan untuk kehidupan kita. Jadi teman-temanku, hiduplah di detik ini, rasakan betul-betul di saat Anda mendengarkan vlog saya ini, rasakan betul-betul Anda yang di detik ini bernafas. Ambil napas dalam-dalam, syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengambil napas ini dengan tidak sempit, tidak sesak, tidak memerlukan tabung oksigen ya. Mungkin teman-teman sudah klasik sekali, sudah basi ya bagi teman-teman yang mendengarkan. Bahkan menghirup oksigen pun bisa menjadi sangat mahal apabila Allah tidak memperkenankan oksigen itu untuk masih masuk ke dalam rongga paru-paru kita. Tetapi itulah memang kenyataannya. Mungkin kalau Anda berkata itu basi, berarti Anda itu mungkin belum sampai ke hati kata-kata tersebut. Cobalah Anda sesekali menjenguk orang yang sedang terbujur di rumah sakit. Atau bahkan mungkin teman-teman ada yang seperti saya, nakes ya, yang bekerja di rumah sakit. Kalau Anda itu belum tergetar hatinya, belum tergerak hatinya di saat melihat ada seseorang yang untuk mengambil napas pun harus dengan banyak bantuan alat-alat kesehatan, yang mana itu tidak selalu gratis atau tercover oleh asuransi yang ada. Dia harus mengeluarkan uang di saat mungkin dia juga mempunyai kesulitan ekonomi.
Bayangkan teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin sedang mendengarkan, mungkin teman-teman tidak mengalami itu. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Kita harus bersyukur. Padahal kita ini banyak dosa. Kita tahu kita itu banyak dosa. Tidak ada manusia yang luput dari dosa, termasuk saya sendiri. Maka dengan dosa-dosa itu, kalau Allah itu tidak Maha Rahman, tidak Maha Rohim, maka mungkin sulit Allah akan memberikan, jangankan rezeki, nafas, ya. Direktur mana, pengusaha mana, bahkan presiden sekalipun, siapapun orang terkuat di atas dunia, diambil nafasnya selesai, ya. Datang waktu ajalnya selesai. Bukankah orang-orang yang sekarang di dalam kuburnya itu adalah orang-orang yang dulunya juga mungkin super sibuk seperti Anda, seperti kita, yang seolah-olah merencanakan sesuatu, membuat plan dari plan ke plan, agenda dari agenda ke agenda. Bulan ini akan bagaimana, bulan depan akan bagaimana, tahun depan ingin seperti apa. Mereka pun sama dengan pemikiran seperti itu. Mereka pun sama berpikir tidak mungkin akan mati muda, tidak akan meninggal di usia berapa. Mereka juga tidak pernah tahu. Jikalau ada makhluk, dalam hal ini mungkin manusia, mengetahui waktu kematiannya, saya rasa sudah tidak ingin lagi beraktivitas yang lain kecuali ibadah kepada Allah. Maka teman-temanku, ini berlaku untuk diri sendiri dan dalam menyikapi orang-orang di sekitar kita. Pun bahkan dengan orang-orang yang mungkin sedang Anda tidak sukai saat ini. Jadi maksudnya gimana teman-teman? Maksudnya begini. Berpikirlah bahwa suatu saat Anda itu juga akan meninggal. Maka Anda akan berlaku, berbuat, bertindak, berkata-kata dengan hati-hati dan merumuskan semua kehidupan kita itu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kalau orang itu sudah, manusia itu sudah membuat korelasi antara dunia dan akhirat, maka perilakunya akan baik, kata-katanya juga akan baik, pikirannya pun akan baik. Tapi jika tidak ada korelasinya, hanya memikirkan dunia saja misalnya, maka dia akan bertindak gegabah biasanya. Dia bisa menghalalkan segala cara untuk tujuan dunianya. Demikian juga orang yang berpikiran akhirat, insya Allah dunianya akan dapat, ya. Maka jikalau orang itu bertujuan akhirat, karena akhirat itu sudah merangkum semua kepentingan-kepentingan dunia, maka dunianya akan terpenuhi. Begitupun dengan cara kita melihat orang lain. Walaupun kepada orang yang mungkin sedang Anda benci saat ini, Anda tidak sukai. Pernah nggak sih Anda berpikir suatu saat orang-orang tersebut pun akan meninggal? Mungkin dia membuat Anda kesal sesekali, sekali waktu mungkin, bahkan satu kejadian yang membuat Anda benci sekali dengannya, satu kata-kata yang membuat Anda itu sangat terluka. Tapi di saat Anda ditinggal meninggal olehnya, belum tentu Anda itu plong hatinya, senang hatinya. Mungkin Anda akan terkenang semua kebaikan-kebaikannya. Karena yang membuat kebencian itu iblis di sini. Iblis itu dari zaman Habil dan Qabil sudah membuat dendam antar satu dengan yang lain, bahkan sampai saling membunuh. Maka teman-temanku, di channel Jalan Kopi kita ini, karena janji kita terhadap channel ini adalah bagaimana satu video panjang itu akan membahas atau berusaha menularkan satu kebaikan, baik untuk diri saya sendiri maupun untuk teman-teman yang lain. Cobalah kita melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita adalah tabungan kebaikan untuk kita. Ini saya sedih banget, saya menyampaikan ini sedih. Misal kita ada teman 20 orang, ya, di lingkungan kita.
Coba kita ingat-ingat kembali. Anggap saja seperti tabungan itu. Di manusia A kita itu sudah menanam kebaikan apa, manusia B kita menanam kebaikan apa. Jangan sampai ternyata di masing-masing orang itu catatan kita itu catatan kredit semua, catatan hutang semua, hutang keburukan, ya, sehingga nanti akan menjadi pemberat di kubur maupun di akhirat kita. Tapi kalau kita itu nanti ternyata di lingkungan kita itu dengan manusia A kita ternyata mempunyai mungkin 10 kebaikan, manusia B kita tercatat mempunyai bahkan sampai 100 ratusan kebaikan. Bayangkan berapa banyak tabungan kebaikan yang nanti akan kita kumpulkan di kubur maupun di akhirat. Jangan sampai jadi orang yang menyesal. Jangan sampai api dendam dan kebencian itu merusak Anda sendiri tentunya, menjadi racun yang Anda tidak sadari menggerogoti diri sendiri. Maaf ya, mohon maaf lahir batin. Orang-orang yang terlihat lebih tua dari usianya, bahkan orang-orang yang terkena beberapa penyakit tertentu itu adalah orang-orang yang gemar menyimpan kebencian, dendam, ya, gibah, berbuat dosa. Kalau nggak percaya buktikan. Maka alim-alim ulama yang betul-betul kita tahu benar-benar menjaga perilakunya, kata-katanya, perbuatannya, Anda bisa lihat sendiri. Mungkin orang-orangnya tidak yang ganteng, tidak yang cantik, tetapi nyaman dilihat kan, tatapannya teduh, sopan, kita melihatnya tuh terasanya tenang gitu ya. Karena apa? Karena memang roh itu kan ada di dalam diri kita masing-masing. Kolbu yang baik itu akan membuat kita nyaman berada di dekatnya. Demikian juga di saat roh itu jahat, ya, pikiran jahat, kolbu jahat, mau dengan orang seganteng apapun, secantik apapun, sekaya apapun, itu tidak akan nyaman. Ya mungkin begitu ya teman-teman ya, yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ada manfaat kebaikannya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.